البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua bentuk-bentuk pujian. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat-sifat yang maha tinggi, yang mencapai puncak kesempurnaannya, sehingga pantas untuk terus seorang hamba memuji Allah, karena memang tidak ada satupun sifat cacat dan celah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pencipta. Demikian pula kita memuji Allah Tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang sudah sepantasnya bagi siapa saja yang menginginkan kenikmatan tersebut tetap adanya, serta mengharamkan adanya tambahan nikmat lain yang tidak dia sangka-sangka untuk dia bersyukur. Kewajiban atas kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan kesyukuran nikmat itu akan tetap dan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Sungguh apabila kalian bersyukur, maka aku akan betul-betul tambahkan nikmatku atas kalian. Namun tatkala seorang mengabaikan nikmat, bahkan cenderung meremehkan nikmat yang ada, sangat rentan untuk nikmat tersebut dicabut, yang kemudian dia tidak akan bisa lagi mendapatkannya. Sudah banyak contoh dari umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nikmat mereka dikarenakan tidak adanya kesyukuran, bahkan mereka mewujudkan kekufuran. Seharusnya mereka bersyukur, tapi malah mereka kufur. Maka Allah cabut nikmat mereka dan diganti dengan bala dan musibah. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekufuran? Mereka mengganti nikmat Allah yang begitu banyak dicurahkan dengan bersikap kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala ganti, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka kepada jahannam, dan itu adalah bi'sal qarar, seburuk-buruk tempat menetap.
seburuk-buruknya keadaan di dunia, sesengsara-sengsaranya seorang hamba di dunia ini, maka masih mending daripada kesengsaraan walaupun sekejap yang dirasakan oleh seseorang di neraka. Maka cukup hal tersebut sebagai dorongan untuk bersabar seandainya seorang merasakan ujian, dan bersyukur ketika memperbandingkan apa yang dirasakan di dunia jika dia bersabar, dan bersyukur dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagai balasannya. Satu celupan di neraka telah melupakan semua kenikmatan yang dirasakan, dan sebaliknya satu celupan di surga menjadikan seorang lupa semua rasa sakit dan rasa sengsara, kesedihan, dan semua hal yang dirasakan di dunia dari hal-hal yang buruk. Terlebih lagi ketika seorang hamba di dunianya diberi kemudahan banyak, diberi nikmat, diberi keluasan. Nah, maka sungguh yang pantas atas kita semua untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pembahasan yang terakhir kita telah sampai pada poin pembahasan kelima, yaitu berkaitan dengan adab ketika berjalan. Yang di antara poin terpenting untuk kita ingat kembali bahwasanya ketika seorang berjalan hendaknya betul-betul berhias dengan sifat malu. Karena sifat malu ini sifat yang sangat utama, sifat yang tidak ada pada seseorang kecuali semakin menambah kebaikan padanya. Malu yang benar, malu yang dipuji, adalah malu yang menjadi pencegah seorang hamba dari kemaksiatan dan hal-hal yang tercela. Adapun malu yang ada pada sebagian manusia yang dianggap itu sebagai sifat malu, pada hakikatnya secara syar'i bukan malu. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh mereka itu adalah sifat yang mencegah pelakunya dari berbuat kebaikan. Kalau suatu perkara dikatakan malu tapi hakikatnya mencegah dari perbuatan yang baik, maka ini bukan malu. Ini adalah sifat ketidakmampuan. Seorang diminta untuk ayo ikut berangkat ke majelis ilmu, alasannya malu. Seorang diajak untuk berbuat kebaikan, alasannya malu. Seorang diajak untuk belajar membaca Al-Quran, malu. Untuk membaca hadis, malu. Ini sungguhnya bukan sifat malu. Nah, tapi ini adalah al-ajzu, ketidakmampuan yang wajib atas setiap orang yang menginginkan kebaikan untuk mengusirnya, untuk mengusir al-ajz tersebut. Nah, karena Nabi SAW melarang kita dari sifat ajz. Sebagaimana dalam hadits beliau, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau pada hal yang bermanfaat bagimu. Sesuatu yang bermanfaat bagi kita, kita diperintahkan untuk ihris, untuk memiliki hirs, memiliki semangat. Allah Subhanahu wa taala bekali kita akal untuk bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Kapan saja mendapati suatu perkara bermanfaat, maka arahkan hirs kita padanya. Arahkan semangat kita pada hal tersebut. Kemudian wala ta'jiz. Setelah memohon pertolongan kepada Allah, Nabi SAW katakan wala ta'jiz, jangan engkau melemah dan jangan engkau bersifat dengan sifat ajiz.
sifat kelemahan, sifat ketidakmampuan. Kita diperintahkan untuk mengusir hal tersebut dengan usaha, dengan kesungguhan, dengan kesabaran. Naam, terlebih lagi ketika seorang memulai belajar. Demikian pula ketika seorang memulai mengajarkan kepada anak-anaknya, butuh kesabaran. Naam, namun pada hal tersebut seandainya seorang betul-betul bersungguh-sungguh dan bersabar, hasil akhir yang akan didapat adalah kebaikan biidznillah tabaraka wa ta'ala. Nah, barakallahu fiikum. Kita masuk pada poin pembahasan yang keenam dari adab-adab para muslimah, yaitu tahrimu itlaqil basari fil haram. Diharamkan untuk melepaskan pandangan pada perkara-perkara yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita suatu nikmat yang agung, yaitu nikmat untuk bisa melihat. Dan sungguh nikmat ini nikmat yang agung, akhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Nikmat yang agung yang tidak terkira besarnya. Dengannya seorang bisa melihat terangnya dunia. Sebagian salaf ketika mengingatkan untuk mensyukuri nikmat bisa melihat, coba pejamkan matamu. Pejamkan matamu sesaat, kemudian pikirkan apa yang engkau rasakan dalam kegelapan tersebut. Ketika kita memejamkan mata kita, semuanya gelap, tidak ada yang kita lihat. Itulah keadaan orang-orang yang tidak diberi nikmat untuk bisa melihat. Nah, makanya ketika kita bisa melihat dengan mata kita, ini merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ingatkan dalam firman-Nya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita terlahirkan tidak tahu apa-apa. Kita terlahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sarana untuk dia bisa memasukkan sesuatu yang ada dari luar agar masuk ke kalbunya menjadi pengetahuan. Wa ja'ala lakumus sama'. Dan Allah jadikan untuk kalian as-sama', pendengaran. Kita diberi telinga bisa mendengar, sehingga sesuatu yang dari luar berupa suara bisa masuk melalui telinga untuk mencapai kalbu. Dan ini merupakan sarana pokok mendapatkan ilmu. Oleh karena itulah seorang selama bisa mendengar, seorang bisa mendapatkan ilmu. Walaupun nikmat yang lain tidak diberikan, seperti nikmat melihat maupun berbicara. Selama dia masih bisa mendengar dan kalbunya sehat, bisa mendapatkan ilmu. Betapa banyak ulama mereka mengalami kebutaan tapi memiliki pendengaran yang kuat. Imam Qatadah terlahirkan dalam keadaan buta, tapi Allah naikkan derajat dengan ilmu yang dimilikinya. As-sama', maka jadikan pendengaran ini untuk mendengar kebaikan.
untuk mendengar perkara yang bermanfaat. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Yang kedua adalah dengan diberi penglihatan, bisa melihat. Dan itu yang menjadi pembahasan kita, bahwasanya nikmat bisa melihat merupakan nikmat yang agung. Dengannya seorang bisa mengetahui apa yang ada di sekelilingnya, kemudian dia rekam pada kalbunya. Bisa melihat tulisan-tulisan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam mushaf. Bisa melihat indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk kita jadikan sebagai sarana tafakkur. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan untuk kita melihat apa yang ada di sekeliling kita dan mengambil pelajaran. Nah, kemudian al-afidah, yaitu diberi kalbu, diberi hati untuk berfikir. Setelah itu semua Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur dengan nikmat tersebut, di antaranya adalah nikmat bisa melihat. Dan bentuk kesyukuran sebagaimana telah terulang-ulang pada pembahasan kita dan majelis-majelis kita, harus terkumpul padanya 3 rukun utama untuk seorang dikatakan bersyukur atas suatu nikmat. Yang pertama, al-i'tiraf bi annaha minallah, mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian at-tahadduts bi ni'amihi bi lisanih, mengucapkan dengan lisannya pujian dan menyebut-nyebut nikmat itu, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat buruk yang menunjukkan peremehan suatu nikmat atau perendahan. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengarahkan nikmat tersebut pada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kita ingin dikatakan bisa bersyukur, maka wajib memenuhi 3 perkara ini. Kita yakin nikmat itu dari Allah, kita memuji Zat yang telah memberi nikmat tersebut dengan lisan-lisan kita, dan kita arahkan nikmat tersebut pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, bukan pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala larang dan murkai. Demikian pula nikmat untuk bisa melihat. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kaum mukminin dan kaum mukminat untuk menahan pandangannya jangan sampai dilepas pada hal-hal yang diharamkan. Dan terkhusus kaum mukminat, perhatikan pada ayat yang ada di kitab kita. Qala Allah Ta'ala wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk memperingatkan kepada kaum mukminat, orang-orang yang beriman, yang mengaku mukminah dari kalangan wanita, maka sepantasnya untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Dan disebutnya kaum mukminat secara khusus, bukan keseluruhan para wanita. Kenapa? Karena memang apa yang disebutkan tersebut hanya mampu untuk ditunaikan oleh orang-orang yang memiliki iman. Dan juga perkara yang disebutkan setelahnya merupakan konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan.
Apa yang diperintahkan? Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Ada dua hal. Yang pertama, diperintahkan kepada kaum mukminat untuk yaghdudna min absarihin, untuk mereka menundukkan pandangan-pandangannya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maknanya yaitu yaghdudna absarahunna amma harramallahu alaihin minan nadari ila ghairi azwajihin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para wanita agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari hal-hal yang Allah haramkan, berupa melihat kepada selain suami-suami mereka. Dan dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa fi hadhihi al-ayatu dalilun ففي هذه الآيات دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه. Pada ayat ini terdapat dalil tentang haramnya melihat kepada perkara-perkara yang tidak dihalalkan untuk melihat padanya. Naam. Wa hifdzil farji amma yahrumu alaihin. Kemudian yang kedua pada wa yahfadzna furujahun, diperintahkan kepada wanita mukminah untuk menjaga farji-farji mereka, menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Diperintahkan untuk menjaga kemaluan dari hal-hal yang Allah haramkan atas mereka. Naam. Wa qila, dan dikatakan oleh sebagian mufassirin bahwasanya maksud menjaga farji-farji mereka yaitu satru furujihinna an yaradaha man la tahillu lahu ru'yatuha. Perhatikan ini juga, karena ini juga termasuk di antara penjagaan terhadap kemaluan. Wa yahfadzna furujahun, dan makna yang mendasar yaitu untuk menjaga farji mereka dari perzinaan. Naam, tapi juga masuk di dalam penjagaannya adalah satru furujihin an yaraha man la tahillu lahu ru'yatuha, yaitu menutupi farji-farji mereka dari dilihat oleh orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Naam, maka ini juga betul-betul hendaknya dijaga oleh para wanita mukminah untuk tidak bermudah-mudahan. Terkait masalah membuka auratnya walaupun dengan alasan kesehatan, kecuali kalau sudah mencapai tingkatan darurat. Untuk mencapai tingkatan darurat. Dan banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup auratnya. Allahumma astur aurati, ini sangat penting. Di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun senantiasa membacanya di pagi dan petang, adalah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Kemudian Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Ini penting untuk dihadirkan pada diri para muslimah. Kenapa? Karena rentan sekali pada masa sekarang ketika seorang hamba tidak ditutup auratnya. Pada kondisi-kondisi tertentu, seseorang bisa terjatuh dalam terbukanya aurat, dan dilihat oleh orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Di zaman yang ketakwaan sangat tipis pada sebagian manusia, dokter-dokter kandungan yang lelaki, ketika seorang melahirkan, ini rentan karena para petugas-petugas medis banyak yang tidak mengetahui hukum. Sehingga dalam proses kelahiran terkadang seorang sembarangan keluar masuk, apalagi
petugas laki-laki. Ini juga termasuk hal yang menjadikan kita semuanya hendaknya banyak-banyak memohon pada Allah agar dijaga, jangan sampai aurat terlihat oleh orang-orang yang tidak halal untuk melihat. Dan itu termasuk dari wa yahfazna furujahun, untuk penjagaan farji-farji mereka. Yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wala mani'a min iradatil ma'nayain, dan tidak ada penghalang untuk diinginkan kedua makna tersebut. Fal kullu yadkhulu tahta hifdzil farj, dan semuanya masuk dalam cakupan penjagaan farji. Penjagaan farji dengan apa? Dengan menjaga agar tidak terjatuh dalam perzinaan. Tidak diberikan kecuali pada suaminya yang halal, dan tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak halal untuk melihat. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala terkait ayat ini, lama amara al-mu'minina ba'dal absar, lama amara al-mu'minina bi ghaddi al-absar wa hifdzil furuj, amara al-mu'minati bidzalik. Faqala wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin, yaitu laki-laki yang beriman, untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, maka Allah pun perintahkan kepada wanita-wanita yang beriman, sehingga kedua jenis makhluk ini semuanya mendapatkan perintah untuk menundukkan pandangan. Yang laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, dan para wanita pun diperintahkan dalam firman-Nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, ay 'anil nadhari ilal 'aurati war rijal, dari melihat kepada aurat-aurat dan melihat kepada para lelaki yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk dia lihat. Anil nadhari ilal 'aurat, dari melihat aurat-aurat, ini juga peringatan penting untuk sesama wanita satu sama lain menjaga auratnya dan sampai terlihat oleh saudarinya. Dan juga terkhusus untuk kita ingatkan kepada para petugas-petugas kesehatan untuk juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pengobatan atau ketika menjalani suatu proses medis, untuk tidak melebihi kadar yang dihalalkan. Kalau mayat saja ketika kita memandikan jenazah, laki-laki memandikan jenazah laki-laki, perempuan memandikan jenazah perempuan, tidak diperbolehkan untuk melihat kepada auratnya, tapi harus ditutup. Kemudian dia memakai pelapis pada tangannya, kaos tangan atau yang lainnya, ketika membersihkan bagian kemaluan, bagian aurat. Ini yang sudah mati. Syariat kita betul-betul menjaga kehormatan dari para penganutnya. Ketika mati pun auratnya diperintahkan untuk ditutupi. Maka apalagi kalau pada orang-orang yang masih hidup, maka tidak boleh dokter atau perawat-perawat untuk melihat pada bagian aurat melebihi kadar yang memang darurat dibutuhkan untuk dilihat. Anin nadhari ilal aurati war rijal, dan juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan dari melihat kepada para laki-laki yang tidak halal dilihat. Bukan berarti ketika mereka telah berhijab, memakai cadar, mereka boleh
untuk kemudian melepas pandangan di balik cadarnya ke sana kemari. Ini merupakan khianat. Ini merupakan bentuk khianat. Naam. Karena perintah untuk menundukkan pandangan diarahkan kepada kedua jenis, yaitu laki-laki maupun perempuan. Naam. Sebagaimana laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan dari memandang wanita-wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk dia lihat, demikian pula para wanita. Nah, bahkan lebih dan lebih tentunya mereka lebih pantas untuk menundukkan pandangan, karena memang sifat malu pada wanita itu lebih mendominasi seharusnya. Naam. Bisyahwatin wa nahwi dzalika minan nadharil mamnu', baik itu dengan syahwat dan yang semisalnya dari memandang yang dilarang. Apalagi di masa sekarang. Naam. Fitnah gambar, fitnah foto-foto, fitnah video-video luar biasa. Maka atas kita untuk membekali ketakwaan, dan juga wajib atas kita untuk membekalkan hal tersebut kepada anak-anak perempuan kita. Dari hari ke hari ditingkatkan. Karena semasa umur-umur mereka yang masih kecil, dengan terus menerus sedikit demi sedikit ditanamkan hal tersebut, akan terpatri tamyiz pada mereka, terpatri kebencian untuk melihat gambar-gambar, foto-foto maupun video-video dari makhluk-makhluk yang bernyawa. Tapi butuh kesabaran. Karena yang demikian itu tidak cukup kemudian seorang mengatakan ini tidak boleh sekali saja, kemudian langsung bersikap keras padanya. Sehingga yang ada pada diri anak hanya rasa takut kepada ancaman orang tua, dan ini metode yang juga keliru. Karena seorang pendidik, demikian pula orang tua, menanamkan kepada anak-anak kita agar mereka tahu suatu perkara itu boleh dan perkara itu baik, dan sebaliknya perkara itu buruk dan tidak boleh. Bukan hanya sekedar karena takut ancaman orang tua. Sebab kalau hanya seperti ini, kapan saja mereka memiliki kekuatan, mereka sudah besar, semuanya akan dilanggar. Merasa jauh dari orang tuanya, semuanya akan dilanggar. Dan itu pasti. Namun yang hendaknya kita patrikan pada diri mereka, bahwasanya boleh, tidak boleh. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Sehingga kaitkan mereka dengan pahala di akhirat untuk mendorong anak-anak ini melakukan kebaikan. Dan kaitkan mereka dengan rasa takut kepada Allah serta hukuman di akhirat ketika kita melarang. Ini sangat penting agar terpatri pada diri mereka hubungan dengan hari akhir. Hubungan dengan hari di mana kita semuanya akan dibangkitkan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuman yang seperti ini memang butuh kesabaran. Karena sesuatu yang tidak dilihat untuk menanamkan pada benak anak-anak kita, perkara gaib seperti itu untuk kita tanamkan pada benak anak-anak kita butuh proses. Makanya syariat kita tidak memerintahkan seketika anak untuk beribadah, tidak. Tapi diperintahkan setelah umur balik. Setelah umur balik baru diperintahkan. Di sana ada larangan yang harus ditinggalkan. Di sana ada perintah yang harus ditunaikan. Kenapa? Karena setelah umur tersebut, mereka secara umumnya sudah mampu dan bisa menjaga. Makanya pada umur-umur sebelum itu, itulah perjuangan orang tua untuk betul-betul menanamkan kebaikan pada diri anak-anak kita, dan juga
memperingatkan dari hal-hal yang buruk dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelurusan dalam caranya dan juga agar Allah berikan kemudahan padanya. Dan seperti itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kenapa? Karena yang sedang kita ukir, yang kita sedang upaya untuk memperbagusnya adalah sesuatu yang tidak dilihat, yaitu qalbu mereka. Qalbu mereka, hati mereka. Itu yang sedang diupayakan untuk apa? Dihiasi dengan sifat-sifat yang bagus, diukir dengan ukiran-ukiran yang indah berupa pengajaran-pengajaran agama ini. Tapi tidak terlihat hasilnya. Cuman yang nampak dari alamat-alamat. Kita mengetahui terkadang, oh ini sudah terpatri ketika mereka berbenturan dengan temannya. Sedang bertengkar, dilihat, oh ternyata anakku sudah bisa, oh ternyata si fulan ini butuh diperbaiki. Ketika ada masalah, oh ternyata dia masih berbohong. Oh ini sudah tidak berani berbohong. Disitulah alamat-alamat seorang bisa memperhatikan. Maka sebenarnya dengan pergaulan anak dengan temannya itulah juga sarana untuk seseorang melihat hasil. Sudah berhasilkah dalam menanamkan sisi-sisi positif, pengajaran-pengajaran yang bagus atau belum? Kenapa? Karena tanpa seorang bergaul tidak akan diketahui. Tidak akan diketahui. Kenapa? Karena ketika seorang anak bergaul dengan temannya dalam belajar, dalam bermain, di situ akan terlihat sifat asli, sifat dasar dari anak-anak. Maka di sini pula, kita berharap kepada para ummahat, juga para orang tua secara umum, untuk memperhatikan anak-anak ketika mereka belajar, ketika mereka bermain, diperhatikan, diamati. Pertengkaran suatu hal yang lumrah. Sesuatu hal yang lumrah. Pada anak-anak. Sehingga dilihat bagaimana mereka mensikapi setelah itu. Kemudian dilihat apa sebabnya. Kemudian diluruskan sifat yang salah, kemudian diadili dengan yang adil. Disitulah akan belajar juga mereka bagaimana mengatasi masalah, bagaimana seorang mensikapi kesalahan teman. Demikian juga tahu hak teman-temannya, kemudian apa saja bisa menyakiti temannya, akan tahu di situ. Maka penting untuk sisi tersebut juga diperhatikan bagi para ummahat. Sehingga sebenarnya ketika terpatri yang demikian akan terwujud kebaikan bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Kita kembali kepada pembahasan kita. Bahwasanya para wanita diperintahkan untuk menjaga pandangan dari melihat aurat dan juga melihat laki-laki yang tidak halal untuk dilihat. Wa yahfadna furujahun, dan diperintahkan untuk menjaga kemaluan mereka, ay minat tamkin min jimaiha aw massiha awin nadaril muharram ilaiha. Diperintahkan untuk menjaga kemaluan mereka dari membolehkan untuk menjimainya dari selain wanita yang selain laki-laki yang halal untuknya. Tamkin menjimaiha, yaitu membolehkan, mengizinkan seorang menggaulinya dari selain suami. Ini dilarang. Au massiha, dilarang dari apa? Dilarang dari membiarkan orang menyentuhnya tanpa kehalalan. Kemudian awin nadaril muharrami ilaiha, dan juga
hendaknya menjaga farjinya dari dilihat dengan cara yang haram. Qala al-Imam Syaukani rahimahullahu taala fi tafsirih, khassa subhanahu al-inatha bihadzal khitab ala tariq at-ta'kid lidukhulihinna tahta khitabil mu'minina taghliban kama fi sairil khitabatil qur'aniyah. Qala bada'a subhanahu bil ghaddi fil mawdi'aini qabla hifdzil farji li'anna an-nazara wasilatun ila adami hifdzil farji wal fasilatu muqaddamatun ala mutawassal ilaih. Ini juga faedah penting dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Allah khususkan para wanita dengan khitab yang seperti ini, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Diberi kekhususan para wanita dengan khitab secara khusus untuk apa? Untuk menguatkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya sebenarnya para wanita itu sudah masuk dalam perintah yang awal ketika kaum mukminin diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga farjinya, maka para wanita pun sebenarnya sudah masuk dalam perintah itu. Sebagaimana perintah-perintah dalam Al-Quran dalam bentuk perintah untuk para lelaki, tapi wanita pun ikut. Banyak sekali ayat-ayat yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini untuk para lelaki pada lafadznya, akan tapi wanita pun ikut masuk di dalam perintah itu. Cuman dalam masalah kita sekarang, dalam masalah menjaga pandangan dan menutup aurat, diperintahkan secara khusus para wanita mukminah setelah perintah kepada para laki-laki beriman untuk semakin menguatkan perintah tersebut. Ini penting. Menunjukkan bahwasanya perintah untuk para wanita dua kali. Yang pertama perintah di awal ketika memerintah para lelaki, kemudian diulangi yang kedua perintah untuk para wanita secara khusus. Dan juga kenapa yang diperintahkan terlebih dahulu untuk menundukkan pandangan? Disebutkan oleh Imam Syaukani tadi bahwasanya faedahnya dikarenakan melihat itu merupakan wasilah yang akan mengantarkan untuk tidak menjaga kemaluan. Betapa banyak para wanita yang akhirnya mengizinkan laki-laki yang tidak halal untuknya untuk menodai kehormatannya. Wanita-wanita yang rela untuk farjinya dilihat, disentuh ataupun digauli oleh mereka-mereka yang tidak halal baginya. Kenapa? Karena berasal dari nazar, melihat. Wal wasilatu muqaddamatun al mutawassil ilaihi, dan sarana itu tentunya dikedepankan daripada tujuannya. Sarananya dilarang yang untuk mencapai tujuan, maka akan terputus tujuannya. Tanbih, peringatan penting dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-mar'atu laha an tandura ila rajuli lakin bi ghairi syahwah wala istimta'in aw taladzzudzin. Ketika dilarang untuk melihat yang diharamkan, di sana ada kadar yang diperbolehkan. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wanita itu boleh untuk melihat laki-laki, tapi tidak boleh dengan syahwat, tidak boleh dengan istimta', yaitu menikmatinya atau bersenang-senang dengannya. Ini kadar yang dibolehkan. Sekarang kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh Syekh untuk dihafal, dan hadisnya pendek. Kalau tidak bisa menghafal semuanya, hafal satunya yang pendek. Yang penting diharamkan para ummahat membiasakan
kalimat-kalimat hadis meluncur dari lisan-lisan kita. Karena apa? Karena padanya ilmu juga untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada hadis Nabi. Juga untuk menunjukkan bahwasannya kita belajar. Kita belajar, kita merasakan nikmatnya belajar. Itu penting. Ada sesuatu yang ingin dicapai, bukan hanya sekedar hadir. Walaupun seandainya seorang belum menghafal pun jangan sampai kemudian menghalangi dari tidak menghadiri majelis. Karena itu juga tipu daya syaitan. Diupayakan untuk membiasakan menghafal. Biiznillah dari ke hari ke hari akan tumbuh rasa senang, rasa cinta, bukan lagi beban. Senang setiap ketemu hadis pengennya dihafal. Ketemu ayat pengennya dihafal. Kalau sudah tumbuh rasa cinta seperti ini sudah merupakan nikmat karena kita bisa merasakan lezatnya ilmu. Merasakan lezatnya ilmu. Bahkan terkadang seorang mendengar perkataan ulama, perkataan salaf, pengennya juga segera dihafal. Karena itulah ilmu seperti seseorang melihat suatu makanan yang sangat lezat untuk segera dilahap. Walaupun di awal-awal mungkin terasa ini beban, berat, jangan. Itu di awal, kemudian dilawan, tundukkan untuk apa? Mengubah sesuatu yang terasa beban menjadi sesuatu yang merupakan kebutuhan. Juga penting bagi para ummahat untuk memanfaatkan waktu yang ada dan kesempatan yang ada di tempat kita ini. Baik itu kemudahan majelis ilmu, demikian pula kemudahan adanya yang bisa mengajari, membetulkan bacaan. Dan di antara hal yang sangat penting untuk jangan sampai luput dari kita adalah membaca Al-Quran dengan benar. Membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa? Karena benarnya bacaan Al-Quran akan menjadikan kita senang untuk membacanya. Menjadikan hati kita riang, gembira ketika apa? Membaca Al-Quran. Tidak ada perasaan berat dan perasaan kaku pada lidah kita. Jadi perbarui semangat kembali untuk hal tersebut. Demikian pula semangat untuk mempelajari syariat Allah. Baik itu pada bidang tauhid, pada bidang fikih atau adab. Terkhusus pada kajian-kajian pada maghrib diupayakan. Yang ada di sekitar masjid untuk menjadikan suatu kebutuhan. Karena waktu-waktu itu kan waktu yang mayoritas manusia berada pada kelonggaran. Untuk memakmurkannya dengan ilmu. Karena waktu itu juga dibenci untuk seorang tidur-tiduran, seorang tidur di waktu maghrib sebelum isya. Sehingga waktu yang singkat antara maghrib dan isya seorang mengisinya dengan kebaikan. Setelah itu terasa capek, kemudian isya bisa segera tidur dan sunnah terwujudkan. Karena memang di antara sunnah yang dibimbingkan adalah untuk seorang tidur awal, kemudian bangunnya awal. Kecuali apabila ada sesuatu yang lebih bermaslahat ketika seorang belajar sampai malam. Tapi kalau sekedar menghabiskan malamnya dan waktunya setelah isya untuk sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini sangat dicela. Maka diharapkan kepada para ummahat untuk ta'awun dengan para aba. Dari semangat menyemangati. Semangat menyemangati butuh. Karena dakwah salafiyah yang kita telah pegang tidak hanya sekedar slogan. Tidak ada faedahnya seorang berslogan
kembali kepada manhaj salaf, kokoh di atas manhaj salaf. Tapi kalau kita sendiri tidak terhias secara hakiki, nah, berupaya untuk kokoh di atas manhaj itu dengan semakin semangat dalam mengisi diri, memperbaiki diri. Nah, menambah hafalan tiap hari sangat penting. Satu ayat kalau seorang ihtisab padanya kebaikan yang luar biasa. Tentunya setelah bacaan benar. Bacaan sudah benar, kadar minimal benar sudah dia bisa, maka menghafal dengan disimakkan kepada para ummahat yang lain yang bisa membantu. Maka ini kehidupan yang sangat bagus. Nah, kehidupan yang sangat bagus. Kalau kita mau mengejar ahli dunia, kita sudah terlampau ketinggalan. Dan untuk apa juga kita mengejar yang demikian, karena akan berakhir dengan kesirnaan. Berakhir semuanya dengan apa? Dengan kehancuran. Maka mari cari sesuatu yang abadi. Cari, kita bersaing, berlomba pada sesuatu yang bernilai tinggi, yaitu ketinggian derajat di sisi Allah. Di antara sebabnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Tidakkah kita ingin ketika di akhirat kemudian dikatakan Iqra' warqa wartaqi, dalam sebagian riwayat warattil kama kunta turattil fid dunya. Nah, bacalah, naiklah. Diperintahkan untuk naik terus derajatnya. Dan bacalah secara tartil apa-apa yang dulu engkau tartilkan di dunia. Nah, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga di ayat akhir yang engkau baca. Sehingga betapa agungnya keutamaan mereka-mereka yang telah menghafalkan khatam Al-Quran. Karena hadis ini juga dalil para ulama tentang keutamaan agung yang menghatamkan hafalan Al-Quran. Karena Iqra' dalam kalimat-kalimat hadis bukan hanya sekedar baca begitu saja, tapi baca dihafal. Nah, maka seperti ini butuh untuk kita tingkatkan. Mumpung kemudahan banyak di hadapan kita. Dan juga semakin dekat dengan Al-Quran akan semakin terasa barokah hidup. Nah, barokah hidup dan barokah rizki itu yakin. Siapa saja mengalami kurang barokahnya rizki, sudah dapat setiap hari dari suami, juga sudah bekerja setiap hari, habis waktu tapi kok ternyata masih kurang terus. Nah, jangan melihat pada sisi banyaknya, tapi lihat sisi barokah. Nah, kenapa? Karena perasaan kurang terus menunjukkan kurangnya barokah. Kurangnya barokah. Kapan saja barokah ada pada suatu perkara, mesti akan terasa banyak. Terasa banyak. Kenapa? Karena padanya kebaikan. Thubutul khair al-ilahi. Fi syai', tetapnya kebaikan yang banyak dari sisi Allah pada suatu perkara, itulah barokah. Sesuatu yang sedikit kalau diberkahi akan menjadi banyak kebaikannya. Dan sebaliknya sesuatu yang banyak kalau tidak diberkahi akan hilang dan sirna. Tidak ada bekas, tidak ada faedah yang tidak. Nah, maka ini penting untuk para ummahat ta'awun. Nah, dengan para aba dalam rumah tangganya untuk saling menyemangati. Nah, saling menyemangati. Sebagaimana mereka bisa membantu para suami untuk mencari maisha, dan ini merupakan hal yang sangat disyukuri. Nah, yang banyak ihtisab dalam hal tersebut, mengharap banyak pahala dari sisi Allah, membantu suami untuk mencari maisha mereka, memasakkan apa yang mereka jual. Ini sebenarnya bukan kewajiban mereka, bukan kewajiban para ummahat yang seperti itu, tapi itu merupakan bukti kebaikan. Nah, memasakkan yang untuk dijual, maka butuh ihtisab di situ, pahalanya besar. Nah,
Tapi ada juga yang butuh untuk apa? Untuk dikuatkan dalam membantu mereka, yaitu semangati. Nah, semangati dan jangan jadikan mereka melemah atau menjauh dikarenakan apa? Dikarenakan tuntutan-tuntutan dari para wanita. Baik. Ini penting dan alhamdulillah para ummahat memiliki kesabaran dalam ta'awun pada perkara-perkara duniawi, maka harus juga memiliki kesabaran dalam ta'awun pada perkara-perkara akhirat. Pada perkara-perkara akhirat. Mengatur jadwal, mengatur waktu. Untuk apa? Tidak dijadikan pembentur pada jadwal-jadwal yang ada. Terutama jadwal pada maghrib, saya berharap untuk tertib. Yang tidak memiliki bayi, yang sudah bisa diajak ke masjid, maka berupaya untuk memakmurkan majelis tersebut. Baik. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu 'ainin zaniyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap mata itu zaniyah, pezina. Maksudnya setiap mata yang melihat kepada yang diharamkan maka itu adalah pezina. Baik. Maksud dari hadis ini bahwasanya pandangan tatkala diarahkan pada perkara yang diharamkan maka itu merupakan salah satu bentuk zina. Dan mata yang digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan maka saat itu matanya berzina. Ini maksud hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Akhrajahu Ahmad wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi sanadin hasan. Ya seperti ini kalau menghafal cukup ambil satu. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu 'ainin zaniyah akhrajahu Ahmad. Ambil satu saja lebih mudah. Kemudian diingat tingkatannya hasan yang menghasankan Syekh Albani dalam Jilbab Mar'ah al-Muslimah. Hadis yang kedua wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-'ainani tazniyan wal yadani tazniyan wal rijlani tazniyan wal farju yazni. Akhrajahu Ahmad wa qala al-Imam al-Albani fil Irwa isnaduhu jayyid. Maksud Irwa titik 2 isnaduhu jayyid maksudnya ini hukum dari Syekh Albani dalam kitab beliau Al-Irwa. Dan makna hadis ini sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dua mata bisa berzina, kedua tangan bisa berzina, dan kedua kaki juga bisa berzina, serta farji itu bisa berzina. Karena masing-masing telah ditetapkan zinanya masing-masing. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang lebih masyhur, bahwasanya dua mata bentuk zinanya adalah dengan melihat hal-hal yang diharamkan. Kedua tangan bentuk zinanya adalah dengan menyentuh hal-hal yang diharamkan. Yang nanti akan ada pembahasan tersendiri untuk apa larangan bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Warijlan tazniyan, demikian pula kaki. Kaki itu bisa berzina ketika diayunkan langkahnya kepada hal-hal yang bisa mengantarkan pada perzinaan. Kemudian hakikat zina yang sejatinya adalah zina dengan farjinya, dan itu zina yang hakiki yang datang kecaman yang sangat keras di dalam syariat kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala larang dengan pelarangan yang keras. Dan juga di dalam As-Sunnah. Ini dua hadis yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Dan maknanya sangat jelas terkait masalah mata untuk seorang betul-betul menjaganya jangan sampai dilepas, diarahkan pada hal-hal yang diharamkan.
Karena betapa banyak kemungkaran-kemungkaran muncul, kemungkaran-kemungkaran terjadi sebabnya pandangan yang tidak dijaga. Nah, pandangan yang tidak dijaga. Taib, zina bermula dari pandangan yang diarahkan pada hal yang diharamkan. Nah, kemudian memunculkan syahwat. Nah, memunculkan syahwat, mengobarkannya, kemudian ada hasrat, dan akhirnya seorang kalau tidak memiliki benteng takwa akan terjerumus pada hal yang dilarang tersebut. Nah, dikatakan oleh penyair, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarari. Semua kejadian-kejadian, musibah-musibah atau bencana-bencana awalnya itu dari penglihatan. Pencurian awalnya dari melihat sesuatu yang menggoda pandangannya untuk dia miliki. Naam, kejahatan, penodaan kehormatan, pemerkosaan juga dikarenakan awalnya melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, muncul keinginan dan seterusnya. Wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarari, dan mayoritas neraka orang-orang masuk ke dalamnya dikarenakan sesuatu keburukan yang dianggap sepele. Nah, kam nadratan fatakat fi qalbi sahibiha fatkasihami bila qausin wala watari. Betapa banyak pandangan yang bisa menghancurkan hati pemiliknya. Seperti fatalnya akibat dari suatu anak panah yang melesat tanpa busur, tanpa talinya, melesat dengan cepat menghunjam kepada sasarannya. Wal 'abdu madama dza'inin yuqallibuha fi a'yunil ghidi mauqufun ala khatari. Maka hamba selama memiliki mata yang dia membolak-balikkan, mengedip-ngedipkannya, taib, pada mata-mata wanita yang indah, maka sungguh dia berdiri pada sesuatu yang sangat berbahaya. Maksudnya seorang hamba laki-laki selama dia masih memiliki mata kemudian dia arahkan untuk melihat kepada mata-mata perempuan yang indah, itu dia berada di atas suatu bahaya yang besar. Yasurru nadhirahu ma darra khatirahu la marhaban bisururin ada biddarari. Nasihat sangat bagus. Dia gembira dengan pandangan yang ternyata bermandarat bagi pikirannya, bermandarat bagi kalbunya. Maka la marhaba. Kita tidak menyambut kegembiraan yang ternyata akan berakibat dengan kemandaratan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tegaskan bahwasanya seorang bersabar untuk menundukkan pandangan itu lebih ringan daripada bersabarnya seseorang dari beratnya dorongan untuk melakukan maksiat setelah dia lempar pandangannya pada hal yang diharamkan. Pada hal yang diharamkan. Betapa banyak anak-anak di masa kini ketika tergoda untuk melihat hal-hal yang diharamkan, sulit untuk mengatasinya dan menghilangkan dari pikirannya, membersihkan dari kalbunya gambaran-gambaran keburukan yang dia lihat. Menggoda. Menimbulkan syahwat, menimbulkan kerusakan dalam pola pikir. Merusak apalagi para talabatul ilm, merusak mereka berpikir dengan pemikiran yang jernih, juga sangat menghambat dalam hafalan. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik bisa menundukkan pandangan ini dari hal-hal yang diharamkan, karena perkara tersebut sangat dekat dengan kita dari HP-HP kita. Demikian pula kita memohon agar Allah jaga anak keturunan kita dari keburukan pandangan yang tidak
dijaga. Naam, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.